Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Pak Rijal. Sehat ya kabarnya ya. Kalau dari kasih sehat. Alhamdulillah. Baru healing ya Bu Asri ya. Iya Pak. Alhamdulillah kita sehat. Oke. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya nih untuk meluangkan waktu bersama-sama kita berkolaborasi untuk melakukan teknik coaching ya. Teknik coaching, dan insya Allah pada kesempatan kali ini mengenalkan nama saya Rijal Fadila, Ibu Asri Ratna Dewi dan Ibu Bernadetta Junikusuma, kita CGP Angkatan 5 DKI Jakarta akan melakukan teknik coaching dan akan berbagi peran ya. Jadi saya sebagai pengamat, Bu Asri sebagai coach dan Bu Berta sebagai coach. Jadi saya ulang kembali biar nggak ketukar ya. Jadi saya sebagai pengamat, supervisor, Bu Berta sebagai coach dan Bu Asri sebagai coach. Minta senyum dong biar semangat. Ya, asik. Oke. Jadi itu ya. Sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada coach ya, kepada Ibu Berta. Ya Pak Rijal. Ya, sebagai coach ini Bu Berta, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching ya. Kira-kira percakapan coaching yang kita lakukan itu kan harus sesuai dengan alur tirta, kemudian dengan prinsip coaching dan kompetensi inti coaching ya. Jadi yang ingin saya tanyakan, kompetensi coaching apa nih yang ingin Bu Berta sebagai coaching yang dikembangkan? Prinsip coaching ya Pak? Agak putus-putus nih Pak Rijal. Kompetensi coaching. Oh, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Berta kembangkan di dalam proses coaching ini? Kan kita kan mau melakukan teknik coaching, Bu Berta sebagai coach. Oke, baik Pak Rijal. Dikembangkan. Peran saya sebagai coach ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kehadiran, presensinya saya nanti akan hadir full. Kemudian saya akan coba mendengarkan secara aktif coaching dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Rijal. Iya benar-benar. Itu kompetensi yang ingin saya kembangkan. Oh iya, sudah termasuk dengan prinsip coaching ya itu ya. Untuk prinsip coachingnya berarti nanti saya dan coach itu kami sejajar ya, kami itu saling bermitra. Kemudian nanti akan ada proses yang kreatif, kemudian memaksimalkan potensi si coaching. Demikian Pak Rijal. Sudah tepat banget itu ya, sesuai dengan kompetensi dan prinsip coaching. Mudah-mudahan nanti proses coaching Bu Berta dengan Bu Asri berjalan dengan lancar. Apa yang sudah Bu Berta lakukan, rencanakan sudah berjalan. Artinya sih sudah siap banget nih kira-kira ya. Dan kira-kira kompetensi mana nih yang kira-kira spesifik ingin Bu Berta observasi dari coach ini Bu Asri? Kalau saya melihat ini Pak, kompetensinya semua Pak ya, tentunya harus sesuai dengan alur tirta, baik itu dari tujuan, kemudian identifikasinya, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab si coaching. Oh iya benar-benar sesuai dengan alur tirta ya. Sesuai alur tirta, betul. Oke. Kira-kira yang ingin diangkat masalahnya apa nih coach? Yang ingin diangkat ini mengenai minat. Tidak salah ya? Mengenai minat ini Pak. Minat ya berarti ya. Mudah-mudahan belajar anak-anak ya. Nanti Bu Berta sebagai coach dapat menggali coach itu sehingga keluar semua potensi yang ada di dalam diri coach ya. Iya Pak Rijal. Doakan ya Pak Rijal ya. Siap. Semoga saya bisa menjadi coach yang baik untuk coaching. Oke. Bisa saya persilakan untuk Bu Berta dan Bu Asri untuk melakukan boleh gimana Bu Asri? Sudah siap Bu Asri? Sudah siap Bu Asri? Oke, saya siap Bu Berta. Oke.
Ya, baik. Selamat siang Bu Berta. Selamat siang Bu Astri. Pripun Bu Astri? Ada apa nih? Ya. Bu Berta lagi apa nih? Saya biasa Bu, lagi buka-buka buku catatan saya ini loh. Biasa namanya ibu rumah tangga ya, catatannya banyak Bu. Catatan. Walah, Iya. catatan hutang ya Bu. Aduh, jangan hutang lah Bu, nggak enak bicarakan hutang. Pripun Bu Astri, ada apa ini? Iya Bu Berta, aduh mohon maaf ya, saya mungkin akan mengganggu sedikit waktunya Bu Berta nih. Saya mau Apa-apa, Bu bercerita-cerita Astri. nih Bu, Monggo, sedikit, Bu, monggo. sama Bu Berta. Ya, Boleh ya Bu apa ya? nih yang mau diceritakan nih? Bu Berta ini, saya lihat Bu Berta kok hari ini dari pagi itu ya, aduh wajahnya masih saja glowing, shimmering, splendid. Jadi masih saja ceria dan masih semangat ya Bu ya. Aduh, Iya, saya terima juga kasih, pengennya Bu Astri. seperti Bu Berta nih ya, biar semangat selalu ya Bu Berta. Ya, semangat Namun hari Bu, ini, ini Bu saya mau Astri. bercerita nih Bu, sama Bu Berta. Jadi tuh Silakan, saya Bu ada Astri. kendala Bu. Saya ada kendala di kelas ini Bu, terkait sama murid-murid di kelas saya Bu. Ada apa tuh Bu Astri? Kenapa dengan murid-murid di dalam kelas tuh ada apa? Coba Begini ceritakan loh, Bu Bu. Astri. Saya kok merasa ya Bu ya, sudah beberapa minggu ini anak-anak di kelas saya kok kelihatannya kayak kurang tertarik ya pada saat saya mengajar. Padahal saya setiap mengajar itu Bu, selalu saya menyiapkan segalanya sudah saya siapkan. Mulai dari program, saya buat RPP, saya buat silabusnya, bahkan asesmennya sudah saya sesuaikan Bu dengan kebutuhan anak-anak saya. Akhir-akhir Bu, begitu. Bukan praktik Nah, coaching kira-kira menurut Bu Astri hal Sebenarnya apa itu yang menyebabkan anak-anak program ya, itu gitu. seperti itu tuh Bu Astri? Kira-kira apa Bu Astri? Nyaman dan Itu loh Bu, ada makanya tuh ya. bagaimana Kok tuh beberapa ya, anak dan saya ya tugas sepertinya yang dapat saya rasakan mengerjakan itu dengan kok tidak tertarik gitu loh ketika mengikuti pembelajaran oleh saya. Itu yang saya bikin saya tuh bertanya-tanya juga Bu pada diri saya. Iya. Mereka tuh tidak tertarik Bu dengan pembelajaran yang saya berikan. Seperti apa toh Bu? Nggak tertariknya murid-murid itu seperti apa? Coba diceritakan itu loh lebih jelas. Begini Seperti loh apa? Bu, jadi tuh yang saya rasakan ini ya Bu ya. Jadi ada beberapa murid-murid saya yang ketika dalam proses pembelajaran ada yang memperhatikan, sebagian dari mereka ada yang tidak memperhatikan. Bahkan Bu, ada sebagian dari mereka itu tidak tertarik mengikuti kegiatan belajar saya di kelas Bu. Nih ya Bu ya, Bu Berta, saya jadi ingin bercerita semuanya nih. Iya, Padahal monggo semua Bu Astri. bahan yang sudah saya siapkan Bu, dari media pembelajaran, media pembelajarannya saya juga sudah ada Bu, sudah saya siapkan. Semua bentuk medianya. Namun tetap saja Bu, minat mereka itu mengikuti kegiatan belajar itu kurang. Bahkan saya anggap tidak ada Bu minatnya Bu. Aduh, saya bingung Bu, saya harus bagaimana ya Bu ya? Gitu ya. Terus apa Ibu sudah mengamati minat belajar murid Bu Astri? Sudah belum Bu? Sudah Bu, saya tuh sudah saya amati minat belajar siswa-siswi saya Bu di kelas Bu. Saya sudah lakukan itu, tapi mungkin hanya sebatas kondisi kemampuan saja Bu secara akademis anak dalam belajar. Memang harus ada apa lagi ya Bu ya? Bagaimana kalau ini loh Bu Astri, profil belajar mereka itu loh, profil belajar murid-murid dan minat murid-murid dalam belajar di dalam kelas. Mungkin kan tiap anak tuh berbeda-beda tuh Bu Astri. Nah, supaya pembelajaran Bu Astri lebih menarik minat mereka itu bagaimana? Itu dia Bu, jadi tuh saya sudah menerapkan itu. Jadi pembelajaran saya pun juga sudah saya sesuaikan dengan profil belajar mereka, sudah saya sesuaikan juga dengan minat belajar mereka. Aduh, padahal Bu ya, saya ini kalau mengajar itu dalam pembelajaran, saya berikan media pembelajarannya itu berupa media audiovisual Bu. Jadi tuh saya menerapkan pembelajaran interaktif di kelas saya Bu, dengan memadukan beberapa media pembelajaran lainnya Bu. Dan saya bahkan sudah melakukan kegiatan di luar kelas loh Bu, untuk mengeksplor lingkungan di sekitar sekolah saya.
Oh alah, Bu Asri itu mah sebenarnya sudah melakukan pembelajaran yang menarik yo. Begitu ya Bu ya, menurut Ibu ya Bu? Iya, Apakah menurut saya mah pembelajaran sudah saya itu menarik menarik itu. Bu? Iya sudah Bu, sudah Iya ya Bu. diajak pembelajaran di luar kelas ya tidak membosankan itu kan? Iya, tapi ya Bu ya, saya berpikir kenapa ya Bu masih seperti itu ya? Padahal saya sudah mengajak anak-anak itu sudah mengeksplor, mereka bahkan sudah merasakan oh ya pembelajarannya itu seperti di luar itu mereka bebas gitu loh Bu. Tapi apa ya yang kurang gitu loh ya Bu ya? Bagaimana kalau Bu Asri mencoba menerapkan pembelajaran yang lain Bu? Pembelajaran yang Selain yang lain sudah ya Ibu Bu. lakukan, coba apa yang sudah tadi kan sudah dilakukan, coba menerapkan pembelajaran yang lain. Kira-kira apa Bu Astri? Saya sepertinya tadi sudah merasa menerapkan semua ya Bu. Oh iya Bu, tapi saya berpikir Bu satu Ada hal Bu. pasti. Oke, apa Bu Kayaknya Bu Astri? saya itu harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi toh Bu. Oh iya, apa itu Bu Asri? Pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini pembelajaran berdiferensiasi ini Bu, pembelajaran yang diberlakukan sesuai dengan kebutuhan anak-anak Bu dalam belajar. Oh Nah, gitu. nantinya dalam masing-masing individu anak-anak itu pasti kan berbeda-beda tuh Bu minat belajarnya. Nah, Iya nanti pasti Bu. saya bisa memberikan pembelajaran itu sesuai dengan profil dan minat belajar anak-anak Bu. Oh iya iya, berarti berarti bagus tuh rencananya Bu Astri. Nah, kira-kira rencana Bu Astri itu seperti apa nanti? Gambarannya itu seperti apa gitu loh? Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu Bu. Iya, iya, iya. Seperti apa itu? Oh ya, kayaknya nanti saya akan mulai memberlakukan pembelajaran berdiferensiasi itu secepatnya ya Bu. Jadi Iya. mulai nanti saya kembangkan, saya terapkan di kelas saya. Pokoknya saya sesuaikan deh Bu dengan karakter setiap karakter yang ada di kelas saya tuh anak-anak saya itu Bu. Nanti saya akan coba lakukan deh ya Bu ya. Saya bayanginnya udah keren nih Bu Asri, bagus banget ya. Kira-kira kapan nih Bu Asri akan segera melaksanakannya? Kalau melihat dari situasi yang sudah saya rasakan ya Bu ya di kelas saya ya, sepertinya pembelajaran berdiferensiasi ini harus segera saya lakukan Bu di kelas saya ini Bu. Oh gitu ya, iya. Iya Lebih Bu, cepat lebih baik nih kayaknya Bu Asri. baik Bu. Oke Bu Astri, pokoknya selamat mencoba deh ya. Semoga dengan Bu Astri menerapkan pokoknya mau tadi pembelajaran berdiferensiasi tadi ya Bu Astri. Iya Bu. Nanti murid-murid akan semakin tertarik dengan materi pembelajaran yang diberikan oleh Bu Astri di dalam kelas. Gitu. Iya, baik Bu. Jadi nanti mungkin saya akan mulai melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini secepatnya ya Bu Berta ya. Ya, Bu Astri pokoknya harus semangat tadi menerapkan tadi pembelajaran yang sudah dilakukan, kemudian ini dengan tadi apa namanya pembelajaran yang Bu Astri berikan tadi solusi tadi apa namanya tuh ya pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi Bu. Itu mampu memberikan apa namanya mengembalikan minat anak-anak ya murid-murid Bu Astri di dalam kelas. Pokoknya Itu, semangat Bu, ya Bu saya Astri, harapkan. ya semangat Baik, ya Bu baik, Astri. baik Bu. Jadi Sehat-sehat itu selalu. sebetulnya Bu yang saya harapkan ya Bu ya. Oke. Baik Bu, saya akan mencoba dalam minggu-minggu ini Bu. Bahkan mungkin nanti secepatnya ya, saya akan mulai menyusun rencana program saya ya RPP mulai dari RPP itu Bu yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya nanti pembelajaran berdiferensiasi ini kita kembalikan Bu keberpihakannya kepada murid-murid saya Bu. Mungkin itu yang akan Luar biasa Bu Astri. mereka ya untuk mengembalikan minat belajar mereka. Saya dukung pokoknya Bu Astri. Sukses ya Bu Astri ya. Terima kasih banyak ya Bu Berta atas sharingnya. Terima kasih banyak loh Bu. Jangan pernah kapok ya Bu kalau saya nanti akan sharing kembali. Iya, kita soal lagi ya Bu Astri. Monggo selamat siang. Ya, siang Bu Berta. Siang Bu Astri. Oke, terima kasih Bu Berta dan Bu Asri. Sama-sama Pak Rijal. Bisa kasih tepuk tangan untuk kita bertiga nih. Oke, terima kasih Bu Berta sebagai coach dan Bu Asri sebagai coaching. Pengamatan saya dari hasil coaching yang tadi sudah dilakukan.
Bu Berta sebagai coach sudah menerapkan apa yang tadi sudah disampaikan di awal ya. Bu Berta itu menggunakan Alhamdulillah kalau teknik coaching sudah. dengan alur tirta, yaitu menetapkan tujuan apa yang ingin dicapai, dan kemudian Bu Berta mengidentifikasikan Bu Asri ya. Tadi Ya, permasalahan itu adalah penurunan ya. Bosan, anak bosan, Bu Asri sudah disiapkan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan minat belajar mereka. Kemudian Bu Berta mengidentifikasi apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Asri ya. sebagai coaching. Kemudian rencana aksi. Kemudian Bu Berta menggali. Tadi menarik sekali itu ya, menggali. Ternyata Bu Asri sudah melakukan hal yang banyak ya untuk meningkatkan minat. Kemudian Bu Berta dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu menanyakan ke Bu Asri, sehingga Bu Asri sebagai coach itu timbul lagi namanya itu pembelajaran berdiferensiasi. Muncul dari sang coaching, sehingga Bu Asri melakukan rencana ya, R-nya itu rencana aksinya melakukan pembelajaran diferensiasi. Jadi untuk meningkatkan minat murid-murid Bu Asri. Dan yang terakhir, dengan komitmen yang tinggi dan penuh tanya itu adalah tanggung jawab. Tadi sang Bu Berta sebagai coach menekankan kembali kepada Bu Asri akan melakukan secepatnya akan merubah. Dan karena memang kesiapan Bu Asri dalam belajar sudah siap ya, tinggal di apa tadi penambahannya itu adalah pembelajaran diferensiasi. Jadi semua alur tirta sebagai coach Bu Berta sudah berjalan, dan tadi kesadaran hadir, presentnya itu jelas ya, mendengarkan dengan baiknya juga jelas, menanggapi apa yang dikasihkan Bu Asri dengan berkata oke, dengan menanyakan pertanyaan poinnya itu sebagai coach Bu Berta sudah tepat sekali ya, sudah tepat sekali. Jadi, dan yang terakhir saya ingin tanyakan nih kepada Bu Berta sebagai coach nih, Iya, Pak kira-kira Rizal. ya apa ya setelah melakukan coaching ini, kira-kira apa yang ingin dikembangkan dulu dari kompetensi inti coaching itu, kira-kira Bu Berta yang spesifik Eh, ingin Bu Berta tambahkan, kembangkan Oke, kembali Pak gitu. Rizal. Saya akan coba nanti ya terus menggali, mengembangkan kompetensi khususnya di ini Pak Rizal, memaksimalkan potensi. Tadi tentunya dengan cara atau melalui bagaimana saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot kepada coach, sehingga akhirnya saya dapat menggali potensi coach tadi. Eh, Menimbulkan rasa percaya gitu, trust kepada si coach, sehingga akhirnya si coach ini memiliki makna terhadap apa yang telah dia lakukan dan menemukan suatu solusi bagi dirinya sendiri. Seperti itu, Pak Rijal. Selain itu, saya sebagai coach inginnya ya kita tuh tidak menjudge si coach gitu dengan asumsi-asumsi, stigma-stigma penilaian yang negatif. Intinya bahwa biarlah si coach ini nanti yang mampu menemukan sendiri solusi atas masalah yang dia hadapi. Demikian Pak Rijal. Oke, menarik sekali itu poinnya. Poin yang terakhir dan tengah tadi, ingin mencari solusi terbaik yang didapatkan oleh coach ya tadi Coach, ya. betul Pak Coach Rijal. akan mendapatkan solusi terbaik dari permasalahannya, dan tidak berasumsi dan melakukan judgment kepada coach ya. Dari Ya, benar Bu intinya Berta. bahwa saya sebagai coach tadi harus bisa membangun kepercayaan, trust tadi supaya dia benar-benar keluar nih semua Iya, unek-uneknya benar. gitu. Kalau Wong Jawa bilang gitu ya, dan keakraban Iya, benar. intimate-nya tuh terbangun gitu Iya, Pak Rijal. padahal tadi dalam proses coaching sudah terlihat, cuma dari Bu Berta nih ingin meningkatkan kembali, berarti Iya, sangat-sangat kita harus benar-benar terus belajar Pak Rijal belajar dan ya. belajar. Oke Betul, deh. betul. Aduh, terima kasih nih waktunya semuanya nih. Alhamdulillah rangkaian acara kita sudah berjalan dengan lancar. Sebagai coach sudah berjalan sebagai perannya, coach sudah menambahkan solusi dari permasalahannya, dan saya sebagai pengamat mengamati dengan teliti dan apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum dikerjakan, dan semua berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa menjadi coach ya,
coach ya, selalu bisa menjadi coach di sekolah maupun di rumah ya. Jadi terima kasih nih Bu Asri, Bu Berta. Bisa Oke, Pak dilanjutkan Rija. nih ya, bisa Ya, dilanjutkan terima nih kasih Pak Rija. hidangan. Siap, terima kasih Pak Oke. Rija. Ya, Ya. assalamualaikum. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh.